Coba jujur sama diri sendiri. Lo ngerasa keren kan? Bisa multitasking, bikin puluhan keputusan dalam sehari, ngerasa produktif? Gimana kalau gue bilang, semua itu cuma ilusi? Obsesi kita buat mutusin hal-hal kecil dari pagi sampai malam itu bukan tanda lo jago, tapi simptom fatal dari kekalahan diri. Dan para CEO paling sukses di luar sana, mereka udah tahu rahasia brutal ini. Mereka bisa mencapai lebih banyak bukan karena mereka superhuman yang membuat lebih banyak keputusan. Justru sebaliknya, mereka jadi sukses karena mereka dengan kejam memangkas jumlah keputusan yang harus mereka buat setiap hari. Pernah gak sih lo ngerasain ini? Seharian penuh rasanya sibuk banget. Dari pagi otak udah panas milih baju, bales chat WA yang masuk nonstop, debat sama diri sendiri mau makan siang apa, geser-geser jadwal meeting, sampai akhirnya bales email terakhir pas mata udah 5 watt. Tapi pas malam, lo rebahan sambil lihat langit-langit dan ngerasa, gila gue capek banget, tapi kok kayaknya gak ada satupun hal besar yang kelar hari ini. Itu dia, rasanya persis kayak gue sepeda statis, keringat banjir, energi abis, tapi lo gak bergerak maju seinci pun. Pikiran lelah, to-do list tetap panjang. Itu adalah cermin rasa sakit kita semua. Nah, kenapa kita bisa kejebak di situ? Karena kita menelan mentah-mentah mitos sesat soal produktivitas. Mitos pertama, semakin banyak keputusan yang gue buat, semakin gue pegang kendali. Salah, lo cuma makin capek. Mitos kedua, orang produktif itu jago proses info dan mutusin dengan cepat. Enggak juga, mereka cuma jago milih mana yang perlu dipikirin. Dan mitos ketiga, mendelegasikan itu tanda kelemahan. Bro, mendelegasikan itu superpower. Diagnosa sebenarnya jauh lebih simpel. Pertama, namanya kelelahan keputusan atau decision fatigue. Otak lo itu kayak baterai HP, punya kapasitas terbatas buat bikin keputusan setiap hari. Setiap pilihan, sekecil apapun, nyedot baterai itu. Kalau udah lowbat, keputusan lo jadi ngawur, impulsif, atau malah nunda-nunda. Kedua, ada biaya peluang tersembunyi. Energi yang lo pakai buat mikirin hal trivial adalah energi yang gak bisa lo pakai buat mikirin ide bisnis miliaran. Dan terakhir, fokus lo hancur. Terus-menerus ganti topik buat mutusin hal receh itu ngerusak kemampuan lo buat masuk ke kondisi flow. Para CEO berinvestasi pada fokus, bukan fragmentasi. Oke, cukup diagnosanya. Sekarang kita masuk ke protokol tempur. Anggap aja, ini toolkit pemberontakan lo. Ada 3 pilar utama yang bakal bantu lo rebut kembali energi dan fokus. Pilar pertama, delegasi brutal dan otomatisasi paksa. Ini bukan cuma soal nyuruh orang lain, tapi tentang membebaskan diri dari belenggu keputusan receh. Pakai aturan 80/20 yang legendaris itu. Identifikasi 80% keputusan harian lo yang cuma ngasih 20% hasil. Alias keputusan-keputusan yang bikin lo sibuk tapi nggak signifikan. Nah, yang 80% ini habisi, delegasiin, otomatisasi, atau buang jauh-jauh. Contohnya apa? Balas email standar rekap data bulanan yang formatnya sama terus, atau bahkan urusan rumah tangga yang bisa banget lo serahin ke virtual assistant atau anggota keluarga. Nggak peduli hasilnya nggak sesempurna kalau lo yang kerjain. Sadarilah, kesempurnaan di hal receh itu cuma ilusi yang nyedot energi. Lebih baik 80% selesai dikerjakan orang lain daripada 100% nggak kelar karena lo sibuk sama hal receh. Ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda kecerdasan dan keberanian untuk fokus pada yang benar-benar penting. Terus, bangun sistem default. Ini jurus andalan para high achiever. Kenapa Steve Jobs atau Mark Zuckerberg pakai baju itu aja? Bukan karena nggak punya pilihan, tapi biar mereka nggak perlu buang energi buat keputusan sepele, macam mau pakai baju apa hari ini. Otak mereka disisakan buat mikirin inovasi, bukan fashion. Lu juga bisa bikin seragam kerja sederhana lo sendiri, tentuin menu makan siang atau bahkan sarapan buat seminggu, bikin template balasan email yang sering lo pakai atau jadwal rutin mingguan yang nggak perlu lo pikirin lagi. Hilangkan keputusannya dari hidup lo. Biarkan autopilot bekerja di hal-hal kecil biar otak lo bebas terbang tinggi. Pilar kedua, batching dan fokus ekstrim.
Ini adalah jawaban buat otak yang sering merasa terfragmentasi. Berhenti balas email setiap kali notif muncul. Setiap bunyi ding dari notifikasi itu, otak lo kena reset dan butuh waktu lagi buat ngeload ulang fokus. Biaya yang harus lo bayar itu jauh lebih mahal dari sekedar waktu. Jadwalkan waktu khusus, misalnya jam 9 pagi dan 4 sore, buat beresin semua email. Atau hari Kamis sore, buat semua urusan administrasi. Hari Kamis pagi, buat follow up klien. Ini mencegah fokus lo pecah jadi serpihan kecil yang gak berarti. Lo akan kaget betapa cepatnya lo bisa menyelesaikan tumpukan pekerjaan kalau nggak ada interupsi konstan. Dan kalau ada tugas super penting yang butuh deep work, pakai teknik satu hal. Kunci pintu, beneran kunci pintu kantor lo kalau perlu. Atau setidaknya matikan notifikasi, tutup semua tab yang nggak relevan, pakai headphone, fokus cuma ke satu keputusan atau tugas itu sampai beres. Ini yang disebut flow state, kondisi di mana lo bisa masuk ke zona produktivitas tertinggi. Para CEO dan inovator nggak cuma bekerja keras, mereka juga bekerja cerdas dengan melindungi waktu fokus mereka dari gangguan receh. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus ganti topik. Pilar ketiga, dan ini yang paling membebaskan, kekuatan kata tidak. Ini yang paling susah, tapi juga paling powerful. Belajar bilang enggak tanpa ngerasa bersalah. Kita semua tahu rasanya pengen jadi orang baik, pengen bantu, pengen selalu bilang iya. Tapi setiap kali lo bilang iya buat meeting yang gak penting, buat permintaan yang gak sejalan sama prioritas lo, atau buat hal yang gak lo inginkan, lo itu lagi bilang enggak buat waktu istirahat lo, buat keluarga lo, buat proyek passion lo, atau bahkan buat kesehatan mental lo sendiri. Pakai aturan hell yes or no. Ini simple tapi mengubah hidup. Kalau sebuah tawaran, undangan, atau permintaan gak bikin lo semangat banget sampai bilang hell yes, maka jawabannya udah pasti tidak. Gak ada abu-abu, gak ada mungkin, kayaknya bisa, atau ya gak enak nolak. Kalau nggak bikin lo excited banget, berarti itu cuma akan jadi beban lain di daftar keputusan lo. Ini bukan egois, ini self-preservation. Ini bentuk pemberontakan terhadap ekspektasi sosial yang bikin kita capek. Dengan bilang tidak pada hal-hal receh yang nggak penting, lo bilang iya buat kebebasan mental lo. Ini saatnya kita berontak, bro. Rebut kembali waktu dan energi lo. Jadi, intinya apa? Kunci untuk mencapai lebih banyak bukanlah menjadi ahli dalam membuat keputusan, melainkan menjadi master dalam menghindari keputusan yang tidak perlu. Lo itu arsitek kehidupan lo, bukan pemadam kebakaran yang lari-larian matiin api kecil di sana-sini. Nah, sekarang misi lo mau dimulai. Gue gak mau ini cuma jadi tontonan, gue mau gue bertindak. Pertama, dalam minggu ini, identifikasi 3-5 keputusan rutin yang bisa lo hapus, otomatisasi, atau delegasikan. Kedua, pilih satu area hidup lo, pakaian, makanan, atau apapun, dan buat sistem default di sana. Dan ketiga, ini tantangannya. Dalam 72 jam ke depan, beranikan diri lo bilang tidak ke satu permintaan yang cuma bakal nambahin beban keputusan gak penting buat lo. Rasakan sendiri gimana bebasnya.